Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam fa huwa ar-rahmanul ladzi 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul karimul mannan wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa 'ala banil insan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, malam hari ini adalah malam yang dirahmati. Semoga Allah merahmati kita semua. Berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan suatu hal yang penting. Akan tetapi jika kalian menganggapnya kecil, maka celakalah. Yaitu tentang golongan-golongan manusia dalam kehidupan, dalam beribadah dan beramal pada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada juga sebagian dari mereka ada yang merasa kesulitan, ada yang merasa mudah. Meski mereka semua dalam keadaan yang berbeda, tapi tujuan mereka hanya satu, yaitu apa? Diterimanya amal ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat diterimanya amal ibadah kita yaitu mencakup dua hal, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah untuk Rasulnya. Golongan yang pertama, para ulama membagi manusia dalam 4 golongan. Yang pertama yaitu orang-orang yang enggan, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. Maka Allah janjikan bagi mereka neraka Jahannam dan mereka dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan hina. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong, tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina-hina. Amal ibadah mereka, yaitu golongan yang pertama ini, mereka sombong, maka otomatis amal ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi di sisi lain mereka menyembah kepada selainnya. Maka mereka disebut sebagai orang musyrik. Rasulullah diutus untuk meluruskan golongan ini. Golongan yang ketiga yaitu mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah, ikhlas karenanya, mengharap wajah dan ridhonya. Akan tetapi
mereka tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibadah dan amal mereka tidak terima juga seperti apa yang ada dalam golongan kedua dan golongan yang pertama, tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang terakhir, mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah ikhlas karenanya, mengharap wajah dan ridhonya. Mereka beramal maka Allah menerimanya dan Allah menjanjikan bagi mereka surga. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini yaitu dari golongan yang 4 ini, mulai dari golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat, semuanya ditolak kecuali hanya satu, yaitu apa? Golongan yang mereka ikhlas mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, yaitu adalah orang-orang mukmin yang mereka hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengikuti apa yang dituntunkan Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhir da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.